Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah tentang gerak pada tujuan. Saya Muhammad Iqbal sebagai moderator dan model. Saya Dimas Malasari sebagai pemateri yang ke-1. Saya Melisa sebagai materi kedua. Saya akan pasarkan kepada pemateri 1. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Terdapat 3 macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak endonom, gerak hidroskopis, dan gerak asinkron. 1. Gerak endonom. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri disebut gerak endonom. Gerakan ini contohnya terjadi pada klorofil yang bergerak berkeliling di dalam sel. Gerakan tersebut muncul akibat pergerakan plasma di dalam sel. Yang kedua, gerak hidroskopis. Gerak bagian tubuh tumbuhan yang timbul akibat perubahan kadar air disebut gerak hidroskopis. Contohnya adalah kacang-kacangan yang telah matang biasanya akan menurun dan permukaannya menjadi tidak rata. Hal itu disebabkan karena terjadi perubahan kadar air di dalam sel yang tidak rata. Yang ketiga, gerak eksionom. Ujung batang putri malu tumbuh menjauh dari tanah merupakan contoh gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak eksionom dapat dibedakan lagi menjadi 3 macam, yaitu gratopisme. Yang ke-1, gratopisme, gerak yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, misalnya bunga yang menghadap matahari atau putri malu yang menjauhi tanah. Yang kedua, grataksis, gerak pindah tempat seluruh bagian, contohnya alga yang bergerak karena memiliki flagela. Yang ketiga, gerak nasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi datangnya arah rangsang, contohnya daun putri malu yang mengunjuk ketika disentuh. Namun arah daunnya itu tidak mengikuti atau menjauhi arah sentuhan. Saya pasrahkan kepada pemateri kedua. Contoh gerak contoh adalah gerak vertikal pada cahaya bola-bola dan membuka kotak-kotak sporogium tumbuhan batu. Contoh gerak mikroskopis. Contoh gerak mikroskopis lainnya adalah membukanya dinding sporogium pada tumbuhan batu. Gerak-gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak eksionom dapat dibedakan lagi menjadi 3 macam. Gerak tropisme. Gerak arahnya yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang, misalnya bunga yang menghadapi matahari atau putri malu yang menjauhi tanah. Gerak teksis. Gerak pindah tempat seluruh bagian, contoh alivia yang bergerak karena memiliki flagela. Gerak nasti. Gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi datangnya arah rangsang, contohnya daun Limalium ketika disentuh namun arah daunnya tidak mengikuti atau menjauhi arah tumbuhan. Apakah ada pertanyaan? Saya pasarkan ke pemateri pertama. Contoh gerak tropisme, misalnya bunga yang menghadap matahari atau putri malu yang menjauhi tanah. Dan ini adalah contoh gambarnya. Gerak tropisme, contoh fotogorisme, geogorisme, hidropisme, hemotropisme, tekmotropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan ini adalah contoh gambarnya. Contoh gerak taksis, contohnya alga yang bergerak karena memiliki flagela. Dan ini contohnya gambarnya. Gerak taksis yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Contoh fototaksis, rangsang cahaya, homotaksis, rangsang zat kimia. Contoh gerak nasti, contohnya daun
Dan ini adalah contoh gambarnya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya dari kelompok 5 kelompok 3 ingin menanyakan apa definisi dari gerak Eshonov dan sebutkan pergerakan-pergerakannya. Saya pasrahkan kepada pemateri kedua. Gerak Eshonov adalah gerak tumbuhan yang disebutkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak Eshonov dapat dibedakan lagi menjadi 3 macam. Gerak tropisme, gerak yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya langsung, misalnya bunga yang menghadap matahari, atau primaru yang menjauhi tanah. Gerak teksis, gerak pindah tempat seluruh bagian, berikutnya ada gaya yang bergerak karena memiliki kualitas gerak. Gerak pasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi bedanya arah langsung, contohnya daun putri madu yang memuncak ketika disentuh, namun arah daunnya tidak mengikuti atau mendekati arah tumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada